Inilah suasana pagi hari di Lux Shop Grooming. Jadi kalau pagi-pagi ya kita semua beres-beres, kasih makan, bersih-bersih. Hari ini kita mau bahas soal sekolah grooming. Jadi di Lux Shop Grooming ini jadi satu sama Passion of Groomers, yaitu sekolah grooming pertama di Indonesia, pionir dari groomer-groomer bersertifikat pertama di Indonesia juga. Jadi awalnya kita yang bawa ideologi dari luar, yaitu groomer harus bersertifikat, yaitu groomernya harus sekolah, groomernya dibekali dengan International Safety Regulation. Jadi sekolahnya yang beneran ya, jadi sekolah yang sesungguhnya gitu loh. Sekolah yang dalam arti mendidik seseorang dari nol menjadi seorang groomer. Jadi groomer bukan cuman orang yang mandiin anjing asal-asalan, orang yang otodidak untuk mandiin anjing tanpa ada safety regulationnya. Nah itu yang sangat berbahaya. Kenapa harus certified groomer? Di luar itu semua udah syaratnya untuk jadi groomer itu mereka harus certified atau bersertifikat sekolah-sekolah grooming. Jadi dia sudah dibekali bagaimana menghandle anjing mulai dari masuk sampai nanti dijemput. Jadi udah sangat safety lah. Nah, sekolah grooming ini salah satu jawaban solusi sehingga para pemilik anjing itu tidak perlu lagi capek-capek nungguin anjingnya di salon, khawatir atau deg-degan, khawatir anjingnya kenapa-napa atau harus mengawasi, udah nggak lagi. Jadi karena udah certified groomer, jadi owner nggak perlu mengawasi lagi karena udah pasti bagus gitu loh. Kalau yang sekolahnya bener ya, karena kan ada yang nggak bener juga sekolahannya gitu loh. Jadi kalau di Lux ini ada Passion of Groomer Grooming School. Nah yang sekolah di sini bener-bener murid, jadi bukan karyawan. Dari awal buka 20-an tahun, awal buka sampai sekarang belum pernah ada satupun karyawan yang kita sertifikasi. Jadi benar-benar harus murid yang disertifikasi supaya objektif gitu. Jadi semua lulusan dari Passion of Groomer Grooming School udah buka salon, udah sukses, dan gak cuma di dalam negeri, bahkan ada yang di luar negeri udah sukses. Mereka dan yang penting itu zero accident, zero mistake, karena kita tahu bahwa yang kita hadapi ini tiap hari itu adalah makhluk hidup, tidak bisa digantikan. Jadi saya sangat tidak setuju kalau ada pet shop yang tiba-tiba anjing customer oh nanti saya ganti anjingnya, itu tidak bisa. Itu saya sangat tidak setuju dengan seperti itu, karena mereka makhluk hidup, ada memori yang nggak bisa digantikan, ada karakter yang sangat-sangat berbeda meskipun jenisnya sama atau anjingnya jenisnya sama. Jadi nggak bisa digantikan. Makanya itu kita sangat serius untuk soal kualitas groomer. Jadi untuk soal keamanan dan kenyamanan, SOP kita sangat ketat, mulai dari handling, mulai dari cara gunting, mulai dari cara angkat anjing, mulai sampai ke bahkan berat pintu masuk pun juga harus ada. Jadi pintu masuk salon hewan itu harus berat. Kenapa? Supaya pas anjing itu ada yang keluar atau yang nyelonong, dia nggak bisa bukanya. Jadi masih ketahan dan jadinya lebih aman gitu. Makanya nggak ada tuh yang kayak anjingnya mandi di sini hilang, atau di sini kabur sampai ketemu mati di jalan tol. Itu tolol. Ya, jadi sekolah grooming itu untuk
menghilangkan semua resiko-resiko seperti itu, resiko kekerasan. Karena kalau di grooming school ini kita sangat ditanamkan, dan kita juga ada peraturan kalau di grooming school ini, jika kamu sampai memukul atau menepuk agak keras pun juga kita anggap mukul, itu di drop out, kita akan keluarkan gitu ya. Jadi nggak ada toleransi soal kekerasan pada hewan atau animal abuse gitu. Jadi groomer itu cari duit dari anjing, kamu harus bisa memperlakukan anjing dengan sangat baik, karena itu yang bayar kamu. Nah, jadi kenapa harus pakai certified groomer ya seperti itu. Jadi bukan cuma keren-kerenan, oh saya pakai certified groomer. Bukan, tapi ada unsur safety-nya, ada unsur kenyamanan si anabulnya pada saat grooming. Jadi tanpa trauma. Nah itu, jadi benar-benar zero accident, zero mistake. Jadi semua udah ada safety-nya, harusnya dengan sangat-sangat aman dan nyaman di groomingnya, sehingga nggak ada trauma kayak trauma gunting kuku itu apa itu nggak ada. Terus juga banyak sih yang nggak ada di groomer bersertifikat ya, termasuk kayak cara mandiin gitu loh. Gimana caranya supaya mandiin nggak masuk air ke telinga, nggak masuk air ke hidung, itu juga kita ajarkan. Jadi kalau di sini nggak ada yang disumbat-sumbat pakai kapas atau disumbat-sumbat lubangnya pakai kapas gitu, itu nggak ada, karena mereka bukan jenazah ya, jadi nggak perlu disumbat. Cuman diajari gimana caranya supaya air itu pas lagi mandiin nggak masuk. Pertanyaan, kalau mencegah air masuk ke lubang itu aja nggak bisa, gimana mau grooming?